Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Nurcayandika Dewi dengan NIM 4022000142. Pada kali ini, saya bertujuan untuk membuat video seminar proposal dengan judul Pengaruh CAR dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia periode 2018 sampai 2020. Agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya dengan alasan pemilihan judul yaitu adanya penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan penelitian terdahulu tentang NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Maka dari itu harus dilakukan penelitian secara lanjut atas permasalahan tersebut. Rumusan masalah penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA di perbankan syariah Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh CAR dan NPF terhadap ROA di Bank Syariah di Indonesia secara simultan. Tujuan penelitian pada kali ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang kedua untuk menganalisis NPF terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia. Dan yang ketiga untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh CAR dan NPF terhadap ROA di Bank Syariah Indonesia secara simultan. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perbankan itu bermanfaat untuk sebuah keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam perbankan. Kemudian yang kedua, bagi akademisi untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam perbankan. Kemudian yang ketiga, untuk mahasiswa yaitu menjadi bahan referensi untuk penelitian di bidang ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam perbankan syariah. Kemudian saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teori terdiri atas landasan teori, kemudian kerangka pemikiran, kemudian yang terakhir hipotesis. Yang pertama saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama, teori profitabilitas. Profitabilitas yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan sebuah keuntungan baik dalam operasional maupun non-operasional. Biasanya profitabilitas itu menentukan sehat atau tidaknya perbankan syariah. Yang kedua, teori CAR. CAR merupakan rasio perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Dengan ini, CAR terdiri atas seluruh aktiva yang terdapat risiko-risiko. Kemudian yang ketiga yaitu teori NPF. NPF itu sama dengan pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan atau tidak mampu mengangsur kewajibannya yang telah disetujui sebelumnya atau yang telah memenuhi syarat-syarat sebelumnya pada saat akad. Kemudian saya akan menjelaskan kerangka berpikir. Rangka berpikir menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel. Dalam ini saya menggunakan variabel X1 yaitu CAR dan variabel X2 yaitu NPF dan variabel Y yaitu ROA. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yaitu ROA secara parsial dan kemudian
variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Kemudian saya akan menjelaskan hipotesis tentang pengaruh CAR dan ROA. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap ROA. Kemudian yang kedua, HA, ada pengaruh secara signifikan CAR terhadap ROA. Hipotesis tentang pengaruh NPF terhadap ROA. H0, tidak ada pengaruh secara signifikan NPF terhadap ROA, dan HA, ada pengaruh secara signifikan NPF terhadap ROA. Kemudian hipotesis CAR dan NPF berpengaruh simultan terhadap ROA. Yang pertama, H0, tidak ada pengaruh secara signifikan CAR dan NPF terhadap ROA secara simultan. Kemudian HA, ada pengaruh secara signifikan CAR dan NPF terhadap ROA secara simultan. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Saya menggunakan penelitian kuantitatif dikarenakan data yang saya peroleh berupa data angka-angka yang nantinya dianalisis menggunakan cara statistik, dan data-data tersebut diperoleh pada laporan keuangan yang telah diterbitkan OJK, yaitu Laporan Keuangan Bank Syariah periode 2018 sampai 2020. Kemudian yang kedua, variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel independen terdiri atas CAR dan NPF, dan variabel dependen yaitu meliputi tingkat profitabilitas atau ROA. Kemudian yang kedua, definisi operasional. Yang pertama, CAR merupakan rasio untuk mengetahui kecukupan modal dalam bank syariah. Kemudian yang kedua, NPF, yaitu rasio untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang ada di bank. Kemudian yang ketiga, ROA, yaitu rasio untuk mengetahui tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi penelitian, yaitu pada bank syariah yang terdaftar di OJK. Pada penelitian ini, dengan melihat laporan bank syariah pada periode 2018 sampai 2020 yang dipublikasi oleh masing-masing bank syariah di OJK. Saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu bank syariah, semua bank syariah yang terdaftar di OJK yang mempublikasikan laporannya pada periode 2018 sampai 2020. Pada penelitian ini terdapat populasi 14 bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangannya. Saya akan menjelaskan sampel penelitian. Saya menggunakan teknik purposive sampel dengan kriteria yang saya tentukan. Berdasarkan kriteria yang saya tentukan, terdapat 8 bank syariah yang masuk dalam kriteria tersebut, dan penelitian ini saya menggunakan 8 syariah sampel yang nanti akan saya uji. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data saya menggunakan data sekunder, data berupa laporan keuangan dalam OJK yang dipublikasi oleh Bank Syariah pada periode 2018 sampai 2020. Metode pengumpulan data yang pertama, mengumpulkan daftar perbankan syariah.
dan website masing-masing bank syariah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bank syariah yang sesuai dengan kriteria sampel. Kemudian yang ketiga, mengunduh laporan keuangan masing-masing bank. Kemudian yang ketiga, pengumpulan laporan keuangan berupa rasio-rasio bank syariah yang akan diteliti. Saya akan menjelaskan metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, saya menggunakan analisis deskriptif statistik. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, uji autokorelasi. Kemudian saya menggunakan uji regresi linear berganda sederhana, kemudian uji regresi linear berganda, kemudian uji hipotesis yaitu terdiri atas uji F dan uji T. Kemudian yang terakhir saya menggunakan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi seminar proposal kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.